Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Dr. Insinyur Asramid Yasin, SPI MSc, dan selamat malam kepada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil dengan NIM M1B1230094 yang memimpin sebagai moderator pada kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fridin Delgi dengan NIM 1B1230060. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM M1B1221110. Perkenalkan, nama saya Pinky Oktaviani Lydia Wongkar dengan NIM M1B1231005. Perkenalkan, nama saya Yuslan dengan NIM M1B1211111. Baik, adapun judul materi yang akan kami bawakan pada malam hari ini yaitu konsep lingkungan hidup, yang dimana materi pertama yang dibawakan kepada saya sendiri yaitu bagian rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa definisi dari ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup? Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di era abad ke-21 seperti isu global, teknologi, perubahan iklim. Dan yang terakhir, bagaimana strategi dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup seperti hukum, ekonomi, teknis dapat diterapkan secara terpadu. Kemudian pada materi selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara saya, Fridin Delgi. Baik, saya akan melanjutkan materi. Tujuan materi 1. Memahami konsep dan urgensi pengelolaan lingkungan hidup. 2. Mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan lingkungan yang mendesak di abad ke-21. 3. Menganalisis strategi dan instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Materi inti, konsep dasar dan tantangan, definisi dan urgensi PLH. 1. Pengertian PLH, upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemetaan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. 2. Landasan hukum, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada saudari saya, Pinky Wongkar. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi teman saya yaitu prinsip-prinsip PLH. Prinsip pertama yaitu adalah prinsip partisipasi, melibatkan semua pihak, pemerintah, swasta atau masyarakat. Tujuannya agar solusi dan kebijakan PLH legislatif, efektif, dan berkelanjutan. Dan yang kedua, PLH pencegahan. Mendahulukan upaya pencegahan daripada penanggulangan dampak. Artinya supaya mitigasi risiko harus diutamakan sebelum kerusakan lingkungan benar-benar terjadi atau sebelum dampak negatif terbukti. Dan yang ketiga yaitu prinsip pencemar membayar. Tujuannya untuk memberi insentif kepada perusahaan atau individu agar biaya lingkungannya, misalnya biaya pengelolaan limbah. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada saudari Uci. Instrumen dan strategi PLH, yaitu ada 3, instrumen pencemaran, kajian lingkungan hidup, strategi atau KLHS, dan AMDAL. Yang kedua, instrumen ekonomi, pajak lingkungan, insentif atau insentif, mekanisme perdagangan emisi. Yang ketiga,
Instrumen pengawasan, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Yuslan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu mengurangi jejak karbon pribadi Anda. Ada 3. Poin pertama itu tanam pohon untuk mengurangi karbon dioksida. Yang kedua, kurangi perjalanan udara dan pilih opsi perjalanan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, dukung produk dan layanan berkomitmen pada berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada malam hari ini, yaitu pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya integral yang harus melibatkan multi pihak untuk menjamin keberlanjutan pada abad ke-21, dan yang kedua menuntut inovasi dalam instrumen hukum, ekonomi, dan teknologi. Dan yang ketiga, pencegahan penerapan prinsip pencegahan dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan PLH menuju pembangunan berkelanjutan. Membangun kebiasaan hidup berkelanjutan membutuhkan komitmen, tetapi setiap langkah kecil akan berdampak besar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik bagi bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi materi yang kami bawakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.